Halo, para peserta PPG Prajabatan. Sudah lama kita nggak ketemu dan mohon maaf karena saya berada di luar negeri selama 2 minggu di New Zealand dan Australia, sehingga saya nggak ada kesempatan menjumpai kalian semua. Dan mengapa begitu? Karena saya sibuk membuat vlog perjalanan saya supaya bisa menjadi inspirasi banyak orang mengenai apa saja yang terjadi di New Zealand dan Australia. Tentu saja di antara kalian ada yang pernah melihat dokumentasi perjalanan saya ke dua negara itu. Nah, kali ini saya datang lagi, saudara-saudara. Apa kabar para peserta PPG Prajabatan? Dan jangan lupa klik subscribe dan juga share video-video dari suyanto.id untuk sahabat dan kerabat kalian. Supaya channel ini tetap bisa eksis untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat selama kalian menempuh PPG Prajabatan. Nah, ini kalau saja video ini sampai ke laptop Anda, ini sebenarnya ada orang yang sangat berjasa untuk itu dan perlu diapresiasi, yaitu editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, yang terkenal dengan Heri TW, Heri TV. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Anda juga bisa bertanya-tanya karena beliau adalah guru inovatif dan kreatif nasional. Sering memenangkan berbagai lomba-lomba karya inovatif dalam bidang pembelajaran. Nah, saudara, tentu saja saya tidak bisa mengikuti bagaimana kalian menempuh PPG Prajabatan, tetapi ada pertanyaan yang mungkin perlu saya bantu untuk menjawabnya. Saya belum melihat pertanyaan-pertanyaan di episode yang lalu, sehingga kalau ada pertanyaan yang muncul terhadap apa yang kalian rasakan, kalian menerima di proses pembelajaran itu, mari kita share, kita diskusi bareng-bareng ya. Dan tentu saja kalau berdiskusi bareng-bareng itu hasilnya akan lebih baik jika Anda hanya berpikir sendirian. Karena dengan berdiskusi itu kita bisa bersinergi. Contoh atau ciri khas orang bisa bersinergi itu adalah kalau kalian bekerja sendiri itu hasilnya nggak optimal, tapi kalau dengan bersinergi itu sangat bisa menampilkan produktivitas yang lebih optimal. Tentu saja masuk akal kan itu. Nah, saudara, mudah-mudahan sudah hampir 2 bulan kalian di kampus untuk belajar bagaimana menjadi guru profesional. Mudah-mudahan Anda tidak gegar budaya karena harus datang ke kampus dari jauh, dan juga saudara mungkin ada yang harus menjaga keluarga, anak-anak. Mudah-mudahan saya doakan Anda selalu sehat walafiat dan tentu saja selalu bisa menjaga kontak sosial emosional dengan keluarga Anda yang ditinggalkan. Ada pertanyaan. Pertanyaan ini disampaikan oleh salah seorang kawan kalian yang sedang ikut PPG Prajabatan. Dia menyampaikan itu di channel suyanto.id yang bertajuk, yang berkonten mengenai bagaimana wajah kampus University of Auckland di New Zealand. Sebuah universitas yang sangat rapi, maju, teknologinya sangat tinggi, cerdas, inovatif. Nah, pertanyaannya, saya sebetulnya tidak paham betul pertanyaannya. Karena mungkin tergesa-gesa, tolong kalau saya salah memahami, ditulis lagi, sehingga saya bisa
menjawab seperti apa yang Anda harapkan. Pertanyaannya, ini saya baca aja ya. Saya baca secara keseluruhan supaya semua bisa tahu. Assalamualaikum, Prof. Suyanto. Izin bertanya. Saya mahasiswa PPG Prajabatan. Gelombang tidak disebutkan gelombang berapa. Mungkin tergesa ini ya. Di salah satu universitas pada wilayah Sumatera. Di tempat saya kuliah, dia menyebutkan bagaimana kuliahnya itu terjadi. Di tempat saya kuliah, itu dikatakan bahwa punya pembagian kelas. Saya nggak mengerti apa maksudnya pembagian kelas. Apakah kelas misalkan saja dalam jurusan tertentu dibagi paralel menjadi 2 mungkin. Alhamdulillah saya masuk ke dalam kelas yang punya jurusan sama. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa kelas itu dibagi tidak atas dasar jurusan yang sama kalau begitu. Jadi misalkan di kelas A itu dari berbagai jurusan ditaruh di situ. Mungkin itu bisa terjadi karena toh kurikulumnya PPG Prajabatan itu sudah ada di Learning Management System di kementerian. Dan modul-modulnya sudah ada. Sebetulnya dosen-dosen itu adalah yang saat ini luring itu harusnya adalah menjadi fasilitator karena modulnya sudah ada. Tinggal memberi fasilitasi dan memberi pengayaan terhadap modul yang ada dan menjawab ketidakjelasan para peserta itu. Nah, pertanyaannya dilanjutkan, tapi di dalam perjalanan kuliah, saya terkadang tidak mendapatkan kelompok untuk mengumpul tugas kelompok. Mengapa nggak punya kelompok? Apakah terlalu sedikit? Saya nggak ngerti. Mungkin apakah yang lain itu bidang studinya lain. Tapi kalau nggak punya kelompok kan nggak masalah. Apa masalahnya? Karena kalau tugas diserahkan, itu kan kepada dosennya. Walaupun tidak berkelompok, tapi toh pekerjaan kalian, pekerjaan Anda, itu bisa dipahami, bisa diperiksa, bisa diberi feedback oleh dosen yang mengampu mata kuliah itu, saya kira. Nah, apa pertanyaan berikutnya? Apa yang saya lakukan, Prof? Pindah kelas atau tetap bertahan pada kondisi tersebut hingga 1 tahun lamanya? Ini pertanyaan yang sangat fundamental dalam arti menentukan nasib Anda. Pertanyaan saya balik adalah, ketika Anda mau pindah, apa alasannya? Apakah di sana lebih bahagia, lebih happy, lebih memuaskan dalam proses pembelajaran itu harus dijawab. Tetapi kalau tidak, kenapa harus pindah? Karena saudara sudah menjalani beberapa bulan ini. Ya di situ saja. Yang penting adalah kalian, Anda, saudara, bisa belajar secara optimal. Toh dosennya kan akan melayani ketika kalian bertanya. Apa urgensinya menyerahkan tugas dalam arti kelompok? Atau menjadi persoalan adalah apakah ada tugas kelompok sehingga saudara nggak bisa mengerjakan karena nggak punya teman di dalam kelompok itu. Di awal tadi kan saudara mengaku bahwa berterima kasih, alhamdulillah ada di dalam kelas yang sesuai dengan jurusannya. Bayangan saya kalau kelas itu pasti ada orang lain sehingga kalian memilih kelompok di situ. Kelompok dalam arti apakah kelompoknya oleh dosennya dibagi-bagi secara permanen atau kelompoknya dibagi-bagi berbasis tugas sehingga tidak harus permanen. Itu adalah a matter of method dari dosen yang mengampu mata kuliah tertentu. Jadi yang saya sarankan adalah pertama, kalian harus mendapatkan sesuatu. Kalian harus berubah. Nah, berubah dari tidak tahu menjadi tahu.
dari tidak profesional menjadi profesional ketika keluar nanti. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan pindah kelompok apa yang saya katakan itu terjadi? Ya, kalau terjadi, oke, please do. Don't hesitate to do so. Dan andai kata misalkan di kelompok yang baru itu tidak membuat Anda mendapatkan keterampilan, kompetensi, profesionalisme, saya kira nggak ada gunanya pindah. Tapi kalau memang ya pindahlah. Karena tugas utama yang sangat penting ketika kalian menempuh PPG Prajabatan adalah Anda menjadi guru profesional. Pertanyaannya, bisakah Anda di kelompok baru itu menjadi lebih profesional ketika keluar nanti? Sebaliknya, apakah di kelompok lama ini saudara tidak bisa mengoptimalkan hasil belajar saudara sehingga saudara tidak bisa mendapatkan profesionalisme yang baru? Ini harus saudara pikirkan, saudara renungkan, karena ini menyangkut kepuasan batin. Jangan sampai saudara melakukan kuliah itu tersiksa batinnya. Harus happy, harus senang. Senang kenapa? Senang mendapatkan ilmu baru. Senang mendapatkan tantangan baru. Bukan sekolah itu senang-senang. Nggak ada sekolah yang senang-senang. Kalau mau senang-senang nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Main saja di karaoke ya. Karena sekolah itu adalah tugasnya memberi tantangan kepada siswa, kepada mahasiswa supaya bisa memecahkan. Ketika dipecahkan, relief, akhirnya bahagia. Ini saya kira. Nah, begitulah ya untuk pertama kali setelah saya dari New Zealand dan Australia. Dan kalau saudara apa oleh-olehnya dari New Zealand dan Australia, saya membuat ada 25 video. Semua aspek saya kasih di vlog saya itu. Kalau ada yang tertarik ya silakan cari di suyanto.id. Begitu ya saudara yang bertanya tadi. Sampai ketemu, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang baru silakan Anda saudara-saudara semua menaruh pertanyaan-pertanyaan itu di konten kali ini, di video ini. Saya akan menjawab sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, kalau itu menyangkut data dan sebagainya, akan saya tanyakan kepada pengambil kebijakan di Direktorat Jenderal GTK. Begitu saudara-saudara, mudah-mudahan saudara selalu sehat walafiat, berjalan lancar studinya, dan tentu memenuhi harapan dan impian saudara nanti akan menjadi guru yang profesional. Terima kasih, sampai ketemu lagi.